Greeting. Good afternoon, ma'am. Thank you, sit down please. Thank you, ma'am. Baik, sama-sama berdoa. Mem dan teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Good Jesus, now we want to learn. Bless us from the beginning, the middle, to the end. Amin. Berdoa selesai. Thank you, Ana. Mem akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Ana, Present, Mem. Rizlia, Present, ma'am. Petronella, Present, Mem. Oktovani, Present, Mem. Rizka, Present, Sabelau, Present, Mem. Carolina, Marcelina, Present, Mem. Grace. Present, Mem. Baik, semua hadir. Untuk itu kita berikan apresiasi. Anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam materi pembelajaran, yaitu mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Berikut yang kedua adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu dia terbagi menjadi dua bagian. Mobilitas apa dan mobilitas apa? Mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal adalah Perpindahan atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain dengan tidak berderajat. Nah, mobilitas sosial juga, mobilitas sosial vertikal itu dia dibagi menjadi berapa? Dua. Yaitu dibaca. Mobilitas sosial vertikal dari atas atau sosial speedy. Langsung. Sosial speedy adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya seperti apa anak-anak? Seorang yang mengenakan prestasinya dinilai kemudian berhasil mendapat kenaikan jabatan. Kemudian yang kedua adalah mobilitas apa? Mobilitas sosial vertikal ke bawah. Sosial sensitif. Sosial sensitif merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang dari atas ke bawah. Proses sosial sensitif seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contohnya seperti apa anak-anak? Seseorang yang memasuki masa pensiun turun jabatan atau terpecat dari pekerjaannya. Dan ada juga mobilitas sosial horizontal. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal? Mobilitas
daripada mobilitas horizontal, yaitu seperti apa? Seorang guru yang pindah ke sekolah lain namun tetap dalam jabatan sebagai guru. Yang berikut, faktor pendorong mobilitas sosial. Itu ada berapa faktor pendorong mobilitas sosial anak-anak? 6. Silakan disebutkan. 1. Faktor struktural, 2. Faktor individu, 3. Faktor sosial, 4. Faktor ekonomi, 5. Faktor politik, 6. Kemudahan dalam akses pendidikan. Oke. Ketiga adalah faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama adalah kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Bagi masyarakat miskin mencapai status sosial merupakan hal yang sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan sangat terbatas. Iya. Bagi masyarakat yang miskin atau hidupnya di bawah standar, dia akan mencapai status sosial yang sulit. Sulit atau susah. Nah, salah satu penyebab kemiskinan itu adalah seperti yang tadi, pendidikan yang Rendah. pendidikan yang Rendah. pendidikan yang rendah. Lalu berikut yang kedua, diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi artinya perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Perlakuan membedakan seperti ini sangat tidak baik. Selain dapat mengakibatkan konflik, juga dapat menambah mobilitas sosial. Iya, yang dimaksud dengan diskriminasi itu adalah perbedaan. Artinya, kalau kita di dalam pendidikan kita selalu membedakan kita ya. Contoh, mungkin ada orang Papua dia bergabung dengan orang Papua saja, atau mungkin ada suku Jawa dia bergabung dengan suku Jawa saja, atau agama Kristen dia bergabung dengan agama Kristen saja. Dia tidak mau yang lain-lain, Islam dengan Kristen. Itulah yang disebut dengan diskriminasi atau contoh daripada diskriminasi. Artinya bahwa dia membeda-bedakan sehingga membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan. Ya, kalau golongan di sini mungkin orang tuanya kaya, mungkin anak-anak itu dia mau bergabung ke orang tua yang kaya saja. Dia tidak mau bergabung ke orang tua yang rendah atau miskin. Itu adalah contoh daripada diskriminasi. Lalu yang keempat adalah saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial, kalau kita lihat di dalam masyarakat, yang pertama ada apa di situ? Ada apa yang pertama? Angkatan bersenjata. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan tempatnya, bekerja maupun berkarya, termasuk pula dalam lingkungan kerja angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata ialah organisasi di mana umumnya memakai proses promosi sebagai saluran mobilitas sosialnya. Saluran terjadinya mobilitas sosial ini ialah seorang polisi yang sukses menangkap seorang teroris. Iya, itu adalah angkatan bersenjata atau saluran mobilitas sosial. Kita bisa lihat, kalau kita sebagai angkatan, kita kalau profesinya baik, kita punya pekerjaannya baik, maka kita punya bos atau kita punya pemimpin,
dia akan mempromosikan kita ke tempat yang lebih tinggi. Berikut yang kedua. Yang kedua adalah apa? Lembaga agama ialah lembaga yang menetapkan aturan mengenai tingkah laku atau kehidupan manusia di mana berhubungan dengan agama. Lembaga ini diciptakan oleh umat beragama dengan maksud untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Para tokoh agama memiliki kedudukan terhormat di dalam masyarakat. Umumnya mereka kerap memberikan nasihat keagamaan sehingga keberadaannya begitu dihargai oleh masyarakat luas. Oke, jadi lembaga keagamaan itu yang ada di Indonesia atau agama yang diakui di Indonesia itu ada berapa agama? Nah, Coba sebutkan apa dan apa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Baik, itu adalah lembaga keagamaan. Di samping itu, para tokoh agama juga dia memiliki kedudukan yang terhormat atau tertinggi di dalam masyarakat. Untuk apa? Memberikan apa? Nasihat Keagamaan. Selain nasihat, apa lagi? Teguran. Terus? Nasihat. Selain nasihat, apa lagi? Pelajaran. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Oke. Coba perhatikan, lembaga pendidikan itu adalah seperti bagaimana? Coba lihat gambarnya. Mereka sedang apa? Belajar. Oke. Yang satunya sedang memotret atau dia sedang selfie ya? Bahasa kerennya. Sehingga pendidikan juga merupakan bagi terjadinya mobilitas vertikal di masyarakat, sebab pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, semakin terbukanya kesempatan untuk terjadinya mobilitas sosial. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, banyak pekerjaan yang membutuhkan kemampuan dan pendidikan tinggi, sehingga pendidikan dapat menjadi saluran yang membantu mewujudkan mobilitas sosial. baik. Yang keempat adalah organisasi politik. Kira-kira apa itu yang dimaksud dengan organisasi politik? Organisasi politik juga digunakan sebagai saluran mewujudkan mobilitas sosial bagi orang-orang yang memiliki profesi di bidang politik. Misalnya, sebelum seseorang memiliki jabatan tinggi di pemerintahan, ia harus memperjuangkan politiknya terlebih dahulu. Artinya, seseorang yang harus dikenal oleh masyarakat terlebih dahulu agar dapat menarik hati rakyat untuk dipilih menjadi presiden. Tidak hanya presiden, profesi lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat juga harus dikenal oleh rakyat agar dapat dipilih. Nah, itulah empat saluran yang digunakan untuk mewujudkan mobilitas sosial. Baik, organisasi politik itu dia berbicara tentang politik. Contohnya seperti kita memiliki profesi di bidang politik. Nah, kita bisa lihat ya, akhir-akhir ini banyak partai yang mencalonkan diri. Sehingga pada saat mereka memiliki jabatan yang tinggi di pemerintahan, maka warga atau masyarakat akan memilih mereka karena mereka mempunyai jabatan yang tinggi di dalam masyarakat. Kelima adalah Organisasi ekonomi. Apa yang dimaksud dengan organisasi ekonomi? Organisasi adalah kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya perusahaan, koperasi, dan badan usaha.
Organisasi ekonomi juga memberikan kesempatan bagi setiap orang yang membutuhkan mobilitas sosial. Misalnya melalui organisasi koperasi, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan. Baik, contoh daripada organisasi ekonomi bahwa itu mereka sekelompok atau orang perorangan yang kerjasama antara orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Ya, contohnya seperti perusahaan, kemudian koperasi dan badan-badan usaha. Ya, jadi mungkin si Carolina dia punya perusahaan, bisa kerjasama dengan Ana dalam bidang ekonomi. Begitu juga si Grace punya koperasi simpan pinjam ya. Nah, saat Cecilia membutuhkan uang atau dia mau meminjam uang, dia lari ke Grace untuk meminjam. Nah, begitu juga dengan badan-badan usaha lainnya. Enam adalah organisasi apa? Organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama untuk memperjuangkan profesinya. Contoh organisasi profesi antara lain Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Organisasi profesi berjalan tidak hanya sebagai wadah bagi orang-orang yang profesi yang sama, namun juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan organisasi di dalamnya. Misalnya organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia juga memiliki tujuan untuk mensejahterakan guru. Perjuangan inilah yang diperhatikan oleh pemerintah untuk semakin meningkatkan kesejahteraan guru. Iya. Jadi di dalam gambar ada dua profesi, yaitu dokter dan guru. Kedua-dua ini mereka mensejahterakan diri sendiri atau mensejahterakan apa? Masyarakat banyak. Contohnya guru mengajar murid, kemudian dokter merawat atau berobat pasien yang sakit. Dampak mobilitas sosial itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dampak mobilitas positif dan terbagi menjadi 5 bagian. Yaitu yang pertama apa? Mendorong kemajuan individu, mempercepat perubahan sosial. 3. Meningkatkan integrasi sosial. 4. Menaikkan tingkat kesejahteraan hidup. 5. Meningkatkan kualitas hidup. Nah, dampak negatif mobilitas sosial juga itu dia terbagi menjadi 4. Apa dan apa? Terjadinya konflik, ketidakstabilan sosial, ketimpangan sosial, dan diskriminasi. Baik, dari penjelasan materi hari ini tentang mobilitas sosial, sekarang MEM akan memberikan lembar kerja siswa. Kalian harus mengerjakan LKPD-nya atau menyelesaikan masalah yang ada. Nah, untuk itu kelompoknya dibagi menjadi 3 bagian. Silakan. Karena kalian akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja siswa. Untuk itu memang akan membagikan setiap kelompok, mulai dari kelompok 1.
Kelompok 2. Kelompok 3. Semua sudah mendapat LKPD-nya atau lembar kerja siswa? Sudah Kalau sudah mendapatkan lembar kerjanya, silakan dikerjakan. Kelompok 1 soalnya tentang jelaskan pengertian mobilitas sosial.
Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang kita akan masuk dalam penutup. Tapi sebelumnya, Mem akan menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya untuk minggu berikutnya adalah interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Materi berikutnya tentang apa anak-anak? Interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Oke, baik. Sebelum kita pulang, salah satu teman memimpin kita dalam doa. Mem dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa kembali. 1, 2, 3. Good Jesus, thank you for bless us. Amin. Thank you, anak. Attention, please. Stand up, please. Say thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Say goodbye. See you. Bye. See you by next week. Thank you everybody.